Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa bawain alur World Gaiden Kuriko. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 31, Gencatan Senjata dan Deklarasi Perang. Setahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Juli, pemandangan yang pria ini lihat hanyalah pertumpahan darah. Para berandalan yang saling mengadu kekuatan hanya untuk mencari yang terkuat. Saat itu Yamamoto Baron masih seorang freshman, bocah yang baru beranjak dari masa SMP-nya. Sampai akhirnya ia bertransformasi menjadi pria yang mendominasi, berdiri di puncak, mengemban posisi pemimpin geng besar dari prefektur Fukuoka. Meski hanya memakai sendal, Yamamoto Baron datang ke pertemuan para pemimpin geng, mewakili Basoshoku yang beranggotakan ratusan orang. Di dalam ruangan pertemuan sudah ada 4 orang, para pemimpin yang memiliki pengaruh besar dari masing-masing armadanya. Pertama ada pria ini, bisa dibilang dia adalah presiden ke-16 Chikuzen Onijin, Jincheng Dashi, dijuluki iblis dari selatan. Kemudian ada Masamune Fujino, pemimpin sekolah Kurume Rankuryu, berusia 18 tahun, dijuluki sebagai iblis dari barat. Lalu ada Yuhei Sekiguchi, pemimpin kedua Hakata Bumran, berusia 17 tahun, dijuluki iblis dari timur. Juga ada pria yang memakai perban di kepalanya, Laura, berusia 18 tahun, presiden ke-11 Kitakyushu Aki, dan dijuluki iblis dari utara. Ditambah Yamamoto Baron, mereka semua tergabung dalam geng Basoshoku yang membawahi kurang lebih 350 orang. Baron membuka obrolan mereka dengan mengingat momen musim panas yang selalu membawa kesan nostalgia baginya, tentu dengan susunan pemain yang bagus saat semuanya bersama seperti ini. Dashi, si iblis selatan, meminta Baron untuk tak bertele-tele dalam menjelaskan. Pada intinya Baron hanya ingin menegaskan gencatan senjata di antara mereka, dan jika mereka setuju, baik dia maupun gengnya tak akan mengganggu mereka sama sekali. Mereka terkejut saat Baron menjelaskan inti permasalahannya, walaupun Baron saat ini sangat menggebu untuk menangkap para gangguan Fukuoka. Dashi sempat mengira Yamamoto Baron hanya bercanda, malah Fujino langsung marah mendengar ucapan Baron. Sama dengannya, Laura juga tak menyukai kata-kata Baron, dan ia bersama Kitakyushu akan jadi yang pertama mengibarkan bendera perang. Bahkan jika Baron harus melenyapkan musuh mereka itu, ia tetap merasa takkan bisa melakukannya. Fujino yang masih belum mereda marahnya menendang meja melihat sifat Baron yang seperti melemah. Meski Fujino akan bersedia mendukung semua pergerakan Baron sebagai juniornya, ia akan dengan senang hati melakukannya. Tetapi di sini Baron mengatakan musuh mereka yang sebenarnya kelas kakap. Untuk itulah Baron tak ingin menjalankan rencananya dengan buru-buru. Perlu waktu 1 tahun baginya untuk mengumpulkan pasukan hingga punya 350 orang. Seperti sumpahnya pada hari itu, ia akan menuntut balas. Selamanya Baron tak akan bisa melupakan hari yang mengerikan itu. Orang-orang ini langsung memahami perasaan Baron tentang peristiwa setahun yang lalu, di mana hari itu menjadi hari gencatan senjata. Flashback ke setahun yang lalu, di tanggal 7 Juli, Baron yang sudah babak belur melihat semua dengan mata kepalanya sendiri. Setelah mengorbankan begitu banyak orang, perang besar yang melibatkan 5 kelompok itu mengharuskan mereka untuk membuat suatu perubahan. Hakata Yama, Rankiryu, Akuki, Dance Demon, dan Jammer adalah geng yang terlibat dalam perjanjian gencatan senjata. Bahkan Terumaki, orang yang dikenal kuat, bisa mengalahkan orang sekelas Hanaki Kuriko dan juga berdiri di atas Yamamoto Baron. Bisa dengan mudah menundukkan kepalanya di hadapan para petinggi geng lainnya untuk merealisasikan gencatan senjata itu. Meski tetap saja Baron yang melihat pria yang ia hormati merasa terhina. Setelah mengatakan itu, Yamamoto Baron langsung berdiri dan hendak meninggalkan ruangan. Namun Fujino mencegahnya, ia bersedia berdiri di pihaknya. Untuk itu Baron meminta mereka untuk memburu kepala Hanaki Kuriko. Lalu setelahnya mereka akan kembali berkumpul di tanggal 7 Juli, karena Baron akan mengambil alih posisi teratas. Perintah telah diterima. Fujino meresponnya dengan meminta tangan kanannya untuk mencari keberadaan Hanaki Kuriko. Sementara itu Baron memacu laju motornya. Dalam hatinya ia sangat ingin membalaskan penghinaan yang diterima seniornya, Terumaki. Baron merasa ini sudah waktu bagi dirinya untuk mengambil alih posisi tertinggi. Dengan menggulingkan kekuasaan Maki, dia akan memperbaiki nama Fukuoka.
Sejak hari itu, Baron merasa sakit hati karena atas kejadian itu, Maki menunjukkan keadaan yang menyedihkan. Kini Baron sudah bisa berdiri lagi dan akan mengambil alih Fukuoka. Karenanya, Baron akan menyingkirkan para senior yang telah lama berkuasa. Sebagai junior yang berpangkat rendah, ini adalah kudeta. Pada malam hari itu, Yamamoto Baron memegang sebuah foto di tangannya, yang mana foto itu diambil setelah kekalahannya dari Terumaki. Chapter 32, Kura-Kura. Malam harinya setelah Baron mengadakan pertemuan dengan para pemimpin kelompok besar di Fukuoka, mereka setuju berada dalam satu pihak. Pria berbahaya ini yang dijuluki iblis dari barat, Presiden Rankiryu, Masamune Fujino, terlihat mengamuk. Ia langsung mencari keberadaan Hanaki Kuriko. Entah siapapun yang ia temui akan langsung ia hajar. Sementara itu, anak-anak SMP ini sedang berkumpul di kuil Hokyusumi. Shinigami juga ada di sana. Ia memberikan kabar pada para pentolan SMP ini tentang geng yang sedang berurusan dengan mereka. Tatsuo dan Lily, mereka berdua sama sekali tak masalah, entah siapapun dan berapapun jumlah musuh yang mereka hadapi. Sekalipun Rankiryu juga menentukan tempatnya. Bagi Uradora, mengingat jumlah mereka yang tak sebanding, akan lebih baik jika memilih area pertempuran yang sempit. Tetapi kemungkinan apapun bisa terjadi. Untuk itu, ia meminta Shinigami untuk pulang dan menggali informasi. Awalnya Shinigami menyetujui usulan itu karena ia juga tak bisa bertarung melawan mereka. Namun ada satu pertimbangan yang berat di hatinya. Ia belum pernah menunjukkan keberaniannya pada siapapun. Bahkan perang besar antar SMP saja, Shinigami belum pernah melihat atau menyaksikannya secara langsung. Shinigami bersikeras meyakinkan semuanya akan membiarkan dirinya setidaknya bisa menyaksikan jalannya pertempuran. Ia beralasan dia adalah tangan kanan Hanaki Kuriko yang selalu menemaninya kemanapun. Tentu alasan semacam itu sulit diterima bagi orang-orang ini, terutama Tatsuo yang lebih peduli keselamatan Shinigami. Ya, meski dia bukan saudara atau teman Kuriko, Shinigami memang hanya seorang pengecut. Dia hanya memohon untuk diizinkan melihat pertempuran itu. Shinigami mulai mengamuk karena ia disuruh untuk pulang di saat bagian terbaiknya akan berlangsung. Seperti menekan tombol jeda di ending sebuah film, sangat tak mengenakan baginya. Dia meluapkan emosinya karena selama ini Shinigami selalu mendengarkan permintaan egois Kuriko dan menuruti kemauannya. Kini dia juga meminta imbalan untuk itu. Oleh karena Shinigami meminta, Kuriko punya pilihan untuknya, yaitu menjadi umpan bagi musuh mereka yang datang. Lalu Shinigami menyarankan agar pertempuran dilakukan di bawah jembatan layang Shinkansen. Tempat ini ia pilih karena area yang cukup sempit, sehingga mereka tak akan diserang dari kedua sisi, serta bisa menjadi senjata yang mematikan. Shinigami memang tak bisa bertarung, tapi ia menawarkan kemampuan mengumpulkan informasi dan menganalisa kekuatan musuh yang bisa mempermudah mereka untuk menyelinap. Sesuai saran Shinigami, mereka pun berpindah ke bawah jembatan Shinkansen. Sementara Shinigami sendiri menunggu di atas jembatan. Mereka mulai memperhitungkan setiap kemungkinan nantinya, serta menentukan strategi untuk meredam agresivitas musuh dalam jumlah yang banyak. Akan lebih baik lagi mereka jika Yamamoto Baron juga datang bersama pasukannya, bersama para iblis dari barat dan timur, selatan dan utara, sebagai kemungkinan terburuknya. Jika sampai Hanaki Kuriko dikepung oleh orang-orang itu, maka semuanya akan selesai detik itu juga, sekalipun mereka tak menang. Untuk itu perhitungan matang dan hati-hati diperlukan saat ini. Lalu Kabo mengonfirmasikan hal itu pada Kuriko untuk memastikan. Bagi Kuriko, ia tak peduli berapapun jumlahnya. Ia juga menegaskan akan mengajar siapapun dari mereka yang sengaja mengalah untuk menikamnya dari belakang. Saat itu mereka sudah menunggu selama sejam, seperti tak ada tanda-tanda kedatangan mereka. Dasarnya orang-orang ini berdarah panas, mereka takkan suka dibuat menunggu terlalu lama. Akhirnya Shinigami juga yang kena patunya. Tatsuo mengajar Shinigami di tempat. Shinigami meminta tolong pada Kuriko, tapi tak ditanggapi, hingga ia melemparkan sebuah kunci padanya. Kuriko bisa menangkap kunci itu dengan refleksnya yang bagus, yang bahkan bisa membuat para pria ini terdiam setelah Shinigami mulai berbicara banyak hal. Shinigami marah karena Kuriko dan semua orang terlalu santai. Ia sendiri telah mengambil kunci dari motor-motor Rankiryu yang ditinggal, motor yang terparkir 300 meter dari sana. Itu membuat Shinigami terpaksa harus mengambilnya satu persatu, serta menghindari kejaran mereka.
Tetapi mereka malah membahas sepeda motor GSX. Setelah Shinigami mengatakan demikian, tentu pria ini tak habis pikir dengan mereka yang tetap santai di saat perang hampir bergejolak. Shinigami memaksa mereka menyerahkan semua kunci padanya, dan ia berjanji akan menyimpan sampai mereka mengalahkan semua musuh-musuhnya. Dan benar saja, tak berselang lama, pasukan Rankiryu datang dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Mereka datang dipenuhi amarah yang meledak karena Shinigami telah mengambil kunci motor mereka. Inilah momen yang sudah dinantikan, saatnya berpesta dan beraksi. Para pasukan dari distrik Kurume, geng motor Rankiryu yang dipimpin Masamune Fujino, si iblis dari utara, melawan Hanaki Guriko beserta 5 orang lainnya yang pernah kalah melawan Raja Iblis. Dan perang pun dimulai. Oke, sekian dulu alur cerita manganya. Kita lanjut di chapter berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. See ya.